Puji Tuhan, kita ada di acara yang sangat indah dan menyenangkan. Bicara tentang amazing human body, atau kekaguman kita akan seluruh organ-organ tubuh kita. Saudara, kira-kira tahun 83, saya lupa tepatnya kapan, waktu itu saya ada di Amerika. Saya tuh mendapat sebuah buku, sayang sampai sekarang saya tuh lupa siapa pengarangnya. Judulnya ini, Amazing Human Body. Nah, waktu saya baca buku itu, saya tuh kagum sekali betapa hebatnya Papa kita tuh ciptakan tubuh kita ini. Nah, terus berapa saat kemudian saya dapat buku satu lagi, judulnya Chemistry of the Blood, ya, kimiawi darah. Nah, kimiawi darah ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia boklet kecil. Waktu saya baca itu lagi, saya lebih kagum lagi. Waduh, luar biasa tubuh kita ini. Nah, saudara, dari dua buku itu saya tuh terus setiap hari itu mulai merenung. Itu dari tahun 80-an. Luar biasa, hebat sekali Papa ciptakan tubuh kita ini. Sampai saya selalu mengajar banyak orang untuk berterima kasih. Kalau kita ini suruh bayar, saudara, ya, Tuhan misalnya tersinggung dengan kita, gak mungkin Tuhan tersinggung, bukan? Tapi seandainya Tuhan tersinggung, lalu dia suruh kita bayar apa yang dia sudah pakai untuk menghidupkan kita tiap hari. Nanti season kedua, saudara akan melihat betapa hebatnya tubuh ini. Dan kalau kita suruh bayar gak sanggup, sudah. Saudara tahu gak, sel-sel darah merah kita itu setiap every second, setiap detik, itu sel darah merah kita itu diganti yang baru dengan 3 juta sel. Itu tiap detik, saudara. Ayo, kalau itu aja suruh bayar, bilang aja lah, satu selnya itu $0,5 sen. Bisa bayar nggak? Bayangkan 1 detik sel darah merah kita diganti, replace with the new one, itu 3 juta sel. Nah, itu baru sel darah, belum yang lain-lain. Satu kali ada teman di Belanda, ya, dia itu salah angkat berat. Nah, bukan terjepit uratnya. Seringkali kita orang Indonesia bilang, oh pasti kejepit uratnya. Ini tidak. Ternyata salah satu bantalan di ruas yang keberapa dari tulang belakangnya. Nah, ini bahasa Indonesianya agak sulit. Kalau bahasa Jawa bilang, saudara tahu kata keplenet? Ya enggak. Ada satu bantalan itu tertekan. Nah, itu sampai pecah. Itu sakitnya enggak karuan. Nah, waktu dia cerita itu dan dibawa ke dokter, ternyata bukan uratnya yang terjepit, tapi salah satu itu. Nah, dokter itu heran. Walaupun bantalan itu ya, itu kenyal seperti jelly, bentuknya bening, tapi tidak ada satupun alat yang pernah bisa dibuat oleh manusia untuk menggantikan barang itu. Tidak bisa. Nah, saudara, begitu luar biasanya, sampai waktu mereka satu keluarga ini dibawa ke dokter dan saya ngikuti cerita mereka, saya bilang luar biasa. Nah, di situ saya tahu betapa pentingnya setiap ruas ada bantalan itu. Saudara bisa bayangkan ya? Ya. Nah, terus di situ saya baru tahu ternyata orang duduk dan orang berdiri. Nah, kalau saudara belum tahu pasti akan kaget. Semua orang pasti berpikir bahwa berdiri itu lebih memerlukan tenaga. Tapi ternyata tulang belakang kita itu bekerja lebih berat waktu kita duduk daripada kita berdiri. Itu saya pertama nggak ngerti. Kok bisa? Nah, terus saya mulai terpikir, kalau kita suruh bayar, nggak usah bantalannya. Itu kan ada pelumasnya, ya. Dan itu diganti oleh Papa kita sehari itu sekian kali. Pelumasnya itu. Nah, itu sudah berapa kalau kita suruh bayar? Oke, di situ saya makin belajar betapa hebatnya metabolisme tubuh ini. Salah seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, namanya Pendeta Ayub Sugondo, ya, orang Surabaya. Suatu kali dia ngomong kepada kami semuanya, pokoknya kalau suatu hari kalian tidak punya alasan, tidak menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, misalnya semuanya kacau, rumah tanggamu hancur, misalnya kamu mengalami ekonomi yang kacau juga, pokoknya gak ada alasan untuk bisa berterima kasih kepada Tuhan. Dia ngomong begini, maaf ya, waktu kamu kentut,
langsung bilang, Tuhan terima kasih, aku masih normal. Saya pikir bingung, kenapa dia ngomong begitu? Masa kentut saja harus ucapkan syukur? Saudara bisa bayangkan, kalau orang gak bisa kentut itu mesti ke dokter, bukan? Ada masalah di metabolisme tubuhnya, bayangkan. Nah sekarang, kalau kita tidak bisa mensyukuri hidup yang Papa berikan ini, kita ini terlalu tidak. Maaf, walaupun tidak ada orang siapapun yang suka, maaf saya ngomong ini, dengan kecium bau kentut, itu bisa marah luar biasa. Tapi tetap harus disyukuri, katakan amin. Karena manusia perlu itu, metabolisme tubuh kita. Sampai satu hari, saya lupa tahun berapa itu anak itu lulus. Salah satu anak kami yang pertama kali lulus dokter, itu baru saya berani tanya. Karena cukup lama saya menunggu. Nah, ada gengsi saya masih dalam hidup ini. Kalau saya ke rumah sakit mendoakan orang yang baru operasi besar, saudara, yang saya paling nggak suka itu kalau para nurse perawat itu mesti ngecek sudah kentut belum, sudah kentut belum. Nah terus saya tuh nggak suka pertanyaan itu, kenapa sih kentut aja diurusin? Tapi saya malu tanya dong. Nah saudara dengarkan itu. Mengapa orang yang operasi besar, yang membuka bagian tubuhnya, itu tidak boleh dikasih minum, nggak boleh dikasih makan sebelum bisa kentut? Saya nggak berani tanya, gengsi. Tapi saya ingin tahu kenapa. Saudara, mengagumkan sekali. Ketika anak saya yang dokter itu lulus, saya tanya, terangkan pada Papa, kenapa kalau ada orang habis operasi besar mesti tanya kentut atau belum? Nah dia terangkan begini, sesteril-sterilnya sebuah ruang operasi, harus steril bukan? Tetap tidak bisa 100% murni. Nah waktu tubuh orang itu dibuka, maka udara luar itu masuk ke dalam. Nah satu-satunya tanda udara dalam sudah normal kembali, sudah betul-betul pure, nggak ada bakteri dari luar, itu metabolismenya adalah kentut. Oh, jadi penting lah saya tanya. Nah kalau orang itu terpaksa harus diberi makan atau minum, saudara dengar, dia langsung mati. Sebab terkontaminasi semuanya itu. Saya termanggu-manggu beberapa saat. Jadi kentut itu sangat berharga, walaupun gak disukai oleh yang menerimanya. Yang buang harus berterima kasih, karena tidak ada manusia bisa buat kentut kecuali Tuhan. Katakan amin. Itu anugerah yang luar biasa. Nah banyak lagi. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Nah sekarang saya akan ngomong ini. Lalu apa yang penting di dalam tema kita ini, Amazing Human Body? Kenapa? Simple sekali, tapi itu sangat vital, saudara. Papa kita itu dari sejak semula ingin kita ini sehat. Itu sejak semula. Betul tidak? Nah, saudara, kalau saudara lihat alam semesta, saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak kata ini self-healing. Sebetulnya seluruh kehidupan di dunia ini itu sudah ada power untuk self-healing, menyembuhkan diri sendiri. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Binatang, ya, binatang itu secara alamiah, ini kita kagum, ya alamiah. Binatang itu secara alamiah tidak ada yang mati karena sakit. Binatang itu matinya karena salah satu atau karena salah dua. Satu, binatang itu mati karena dimakan binatang lain, karena itu memang makanannya. Yang kedua, binatang itu mati karena tua. Jadi sebetulnya tidak ada binatang mati karena sakit, sebab mereka punya self-healing di dalam tubuhnya. Nah sebetulnya manusia juga punya itu, asal kita menggunakannya baik-baik. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, siapa pernah mendengar cara-cara pengobatan tradisional dari Tiongkok? Kelihatannya sadis sekali. Ya, pendeta-pendeta Shaolin itu, ya,
pusat-pusat mereka latihan-latihan bela diri itu, bagaimana mereka bisa tahu ramuan itu bisa menyembuhkan orang? Ada yang ingat kisahnya? Mereka melukai kera-kera, mereka melukai atau ngikuti berapa binatang yang luka. Nah, ketika kera itu dipatahkan kakinya atau tangannya, disakiti, lalu para pendeta Shaolin ini mengikuti kera itu ambil daun apa yang dimakan, atau badan mereka digosokkan ke pohon apa. Di situ mereka belajar. Waktu saya membaca itu, saya pikir hebat sekali. Jadi binatang itu lebih tahu apa yang menyehatkan mereka. Nah, sebetulnya hampir semua herbal, ya, obat-obatan alamiah yang ditemukan oleh manusia, itu sebetulnya manusia belajar dari binatang. Waktu binatang alami ini, lalu mereka ambil pohon apa, daun apa, dan di situ baru tahu, baru manusia menelitinya. Nah, kalau kita lihat ini, naluri dari mana binatang itu bisa tahu? Nah, itulah artinya di alam ini menyediakan self healing. Saudara, ini nyimpang dikit. Kenapa sekarang ini dunia mulai banyak berkata back to nature? Betul? Tapi mengapa obat-obatan herbal nggak segera diterima oleh dunia? Nah, ini kejahatan dan kerakusan manusia. Karena para pemilik perusahaan farmasi yang bahan kimia itu nggak mau bangkrut. Jadi mereka selalu mengatakan yang negatif tentang herbal, walaupun memang semuanya ada yang negatif. Nah, itu masalahnya. Jadi alam ini sudah menyediakan. Mari kita lihat ayat yang pertama. Surat 3 Yohanes ayat yang kedua. Tapi saya akan baca dari ayat yang pertama. 3 Yohanes ayat pertama dan kedua. Dari penatua Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, minta kepada Bapa, semoga engkau bagaimana? Baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dalam berapa hal? Dalam segala sesuatu. Nah, saudara, perhatikan firman ini. Jadi sejak semula Bapa di surga itu sangat merindukan kita ini sehat. Memang ada beda kalau saudara hidup di Australia dan di Indonesia. Hidup di Australia nggak takut sakit karena ada insurans, tapi sekarang mulai mikir juga itu nggak gratis seperti dulu. Oke, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu saudara, kalau ada orang sakit, apalagi orang miskin, paling tunggu matinya saja, habis nggak bisa berobat. Nah, dari awal Papa itu minta kita untuk baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nanti kita akan keluarkan kata segala sesuatu ini. Karena sehat itu nggak cuma untuk fisik, katakan amin. Kita punya 3 bagian penting dalam hidup kita. Apa? 1, roh. 2, apa? Jiwa. 3, tubuh kita. Nah, maka itu sehat itu nggak cuma fisik, tapi dalam segala sesuatu. Juga tidak hanya sehat secara hidup, secara tubuh, sehat juga dompetnya. Nah, perlu nggak sehat dompetnya? Nah, perlu juga itu. Nah, bukan berarti, nah ini jangan salah konsep ya. Sehat dompet bukan berarti dompetnya isi terus. Enggak. Banyak orang dompetnya isi terus tapi makanya cuma bubur disaring lagi, sakit tawar lagi. Aduh, menderita betul itu. Nah, maka itu ini hubungannya luar biasa. Oke? Nah, yang kalimat terakhir ayat 2. Ini indah sekali. Sama seperti, ayo baca. Sama seperti apamu? Jiwamu baik-baik saja. Nah, coba saudara keluarkan kata sama seperti. Kira-kira nangkep gak maksud ayat ini? Aku mau kamu baik-baik saja, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ngerti gak? Ada sesuatu gak? Gimana cara saya ngomong ini ya? Antara roh, jiwa dan tubuh, kalau kita lihat ayat ini, sumber sehatnya itu di mana? Jiwa, betul. Sama seperti jiwamu sehat-sehat saja. Kalau saya mau kembalikan begini artinya.
Kalau kamu ingin tubuh sehat, ingin rohmu sehat, maka jiwamu harus sehat. Saudara pernah dengar kata istilah Latin mens sana in corpore sano? Artinya apa? Ayo, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu melawan ayat ini. Banyak orang tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Betul tidak? Nah, ini yang kita harus tahu bahwa itu salah. Mens sana in corpore sano itu melawan ayat ini. Yang betul adalah jiwa sehat dulu, baru yang lain sehat. Maaf ini kalau saya ngomong jangan apa itu, karena orang bisa salah ngerti. Orang rajin fitness, orang latihan exercise-nya luar biasa, tubuhnya sehat betul, belum tentu mentalnya sehat. Betul tidak, saudara? Nah, di sini kita melihat firman Tuhan itu luar biasa. Jiwamu. Jadi penentu kesehatan kita itu bukan uang kita. Penentu kesehatan kita bukan fisik kita. Nah, orang tua kita dulu punya konsep yang salah. Anak harus gemuk. Masih ingat gak dulu? Dipaksa harus gemuk. Karena orang tua kita dulu bilang gemuk itu sehat. Salah ternyata. Betul? Maka itu banyak orang tua sering bertengkar dengan anaknya, khususnya mama-mama. Kalau gak mau makan, ribut. Anak sampai stres. Tolong ya, nyimpang lagi dikit. Saudara, tidak ada peraturan baku bahwa anak itu harus makan 3 kali sehari. Itu papanya dan mamanya yang perlu 3 kali sehari. Anak itu tidak perlu. Serius, saudara. Anak itu punya jam makan sendiri. Maka itu tolong beritahu. Biasanya anak-anak pertama yang disiksa oleh mamanya. Suruh makan, ini jam makan, disuruh makan, enggak mau. Anak enggak mau makan. Wah, sampai stres anak itu kalau kelihatan dengar kata makan saya stres duluan. Karena tahu akan diperangi nanti oleh mamanya ini, dipaksa. Enggak boleh, saudara. Anak-anak itu punya jam makan, katakan amin. Kalau mereka lapar, pasti minta sendiri. Jadi nggak ada jamnya, nggak harus 3 kali sehari. Tapi jangan cuma 8 kali sehari, terlalu itu nanti. Kita harus jaga juga kalau sampai kelewatan makannya 8 kali sehari. Wah, ini gawat ini anak. Jadi yang penting orang tua tidak boleh bertengkar dengan anak-anaknya soal jam makan. Anak nggak akan mati kalau nggak makan. Percayalah itu. Nggak akan mati. Betul tidak? Yang lain dong, saya bilang nggak makan kok minum. Harus, kalau minum itu pasti anak-anak. Nggak ada mama bertengkar soal minum sama anaknya. Karena anak itu pasti tahu. Nah, jadi saudara, bukan di tubuh, tapi di jiwa. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Yohanes pasal 7 ayat 23. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Ya, Yohanes 7 ayat 23. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah? Nah, ini yang kita mau uraikan kalimat berikut ini. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku, Yesus Tuhan, menyembuhkan. Ada kata apa? Seluruh tubuh. Nah, ini kata penting, kata seluruh tubuh. Seorang manusia pada hari apa? Sabat. Nah, ini ayat indah sekali. Kalau saudara ketemu kelompok tertentu yang menyalahkan sebagian besar orang Kristen kebaktiannya hari Minggu, gak bisa, harus Sabtu kamu, karena Sabat itu Sabtu. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan, lihat ayat ini. Kalau hari Sabat itu cuma Sabtu, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu pada hari Sabat. Nah, kalau sakitnya Senin, mati dulu dia nunggu Sabtu. Loh, betul tidak? Mati dulu. Jadi Sabat itu bukan Sabtu, tapi setiap saat. Mari kita lihat, bukan Sabatnya yang penting, tapi arti dari Sabat itu. Ayo, apa arti Sabat? Ayo, Sabat itu apa? Rest, istirahat. Nah, jadi yang penting bukan harinya, tapi artinya, manfaatnya itu. Nah, ayat ini luar biasa untuk kesembuhan, untuk kesehatan buat tubuh kita.
Jadi artinya begini, kalau kamu mau sehat seluruh tubuhmu, masuklah sahabat. Siapa yang pernah sakit dan siapa yang pernah mengunjungi orang sakit? Ayo, kalau saudara mengunjungi orang sakit, apa pesan saudara kalau mau pulang? Banyak istirahat ya. Nah, supaya sembuh banyak istirahatnya. Jangan bilang mau duit nggak, nggak ada gunanya begitu. Belum tentu bahaya juga. Ayo, istirahat yang banyak. Ternyata ini ayatnya. Nah, saudara, kita lari lagi. Istirahat yang banyak, menurut saudara itu bagaimana bentuknya? Tidur. Itu umum. Nah, masalahnya yang sakit gak bisa tidur karena mikiri sakitnya itu. Tapi dipaksa istirahat. Nah, ini rahasianya, saudara. Yang penting itu bukan tubuhnya rebah. Nah, yang penting itu pikirannya. Nah, hubungan lagi tadi di ayat 2, 3 Yohanes. Sama seperti, lah yo masa lupa, belum 5 menit ini sudah lupa. Sama seperti apamu? Jiwamu sehat-sehat saja. Nah, jiwa itu ada pikiran, mind, ada emotion, ada kemauan, ada emosi, ada perasaan, ada keinginan. Nah, 3 hal itu istirahatkan. Maka itu kalau dokter melihat orang sakit gak bisa istirahat, pasti kasih penenang, kasih Valium dan sejenisnya. Kenapa? Supaya rest. Maka itu yang paling penting dalam metabolisme tubuh kita. Itu ternyata pikiran kita, saudara. Ini yang paling kurang aja. Maaf, saya ajak saudara berpikir yang wajar, fakta. Menurut saudara, orang gila atau orang waras yang lebih sehat? Coba mikir, ayo. Ayo, orang gila atau orang waras yang lebih sehat? Orang gila. Orang gila itu sehatnya luar biasa. Mau kepanasan, mau kehujanan, makan dari sampah, semuanya nggak sakit-sakit. Tidur di mana saja tidur. Kenapa? Nah, itu dia. Jiwanya nggak mikir macam-macam. Katain gila kamu, jelek kamu, nggak pusing. Orang gila nggak bisa khawatir, nggak punya duit pun tidak pusing, nggak mandi, nggak cuci pakaian, nggak urusan. Tapi jangan sampai saudara ingin sehat terus gila dulu, jangan lu ya, awas. Jangan begitu. Jadi artinya itu mengistirahatkan otak, saudara. Karena itu pusatnya. Saudara tahu dalam hidup kita ada beda antara hati ya dengan jantung atau heart dengan liver. Oke. Kalau kita menyebut jantung, oke, saya nggak menyebut jantung, tahu semuanya. Kalau bilang aduh hatiku susah, oh, hatiku senang. Yang rasa di bagian mana? Iya, di mana? Ayo, enggak. Oke. Bukan. Ayo, hati. Aduh, hatiku susah sekali. Aduh, jiwa hatiku senang. Ya, itu saudara megang mana? Pegang dada pasti. Loh, betul enggak? Juga di hati ini, saudara. Padahal kalau kita menyebut hati, kan bukan sini, liver itu di sebelah kanan perut tuh ya. Nggak ada bilang aduh aku susah, itu lapar kalau megang perutnya itu pasti. Kenapa di dada? Padahal ini jantung. Saudara, saya bersyukur Alkitab ini sangat dahsyat. Kenapa? Kalau orang susah, orang senang, hati yang merasa itu di dada sini. Ayo mikir sekarang. Kenapa? Nah, kalau saudara nggak lihat Alkitab nggak akan tahu. Saudara, Alkitab itu menjelaskan semuanya. Sekarang kita baca dulu Imamat 17 ayat 11.
Inilah satu-satunya literatur yang tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Dan gara-gara Imamat 17 ayat 11 itu dunia kedokteran maju seperti sekarang. Aneh bukan? Ada apa? Coba baca Imamat 17 ayat 11. Nyawa siapa? Semua makhluk, segala makhluk. Soul, jiwa. Nyawa itu jiwa. Ada di mananya? Di darahnya. Dulu sebelum dunia kedokteran maju seperti sekarang, sadis. Kalau saudara ingat sejarah ya Mesir dan Roma, Mesir dulu itu kata physician ya, dokter itu muncul dari kata itu, dari Mesir dan Tiongkok, dua negara itu. Dulu sebelum ayat ini ditemukan sebagai kebenaran, maka kalau ada orang sakit, di bagian sakit itu langsung dipotong, dibelah. Karena kan nggak tahu. Nah, tapi setelah ayat ini ditemukan, kalimat itu, gak usah bilang ayat ya, setelah kalimat itu ditemukan, setelah kata-kata ini ditemukan, bahwa nyawa semua yang hidup itu di dalam darahnya. Saudara, ayat itu yang memberikan dunia kedokteran mengerti kenapa kalau ada orang sakit dan tidak bisa didiagnosa secara luar, sudah foto, sudah apa tidak, pasti dokter bilang periksa darah. Semua penyakit itu ngumpulnya di dalam darah. Ini yang kita kagum pada firman ini. Ketika Musa menulis itu, dia pun belum tahu sejauh apa dampak firman itu. Nah, kalau hidup itu, nyawa itu di dalam darah. Nyawa itu adalah soul atau jiwa yang ada tiga hal tadi. Apa saja tadi? Pikiran, emosi, perasaan dan keinginan. Nah, sekarang kita lihat di mana pusatnya darah dalam tubuh kita. Nah, jantung dan paru-paru ini. Maka itu kalau orang tertekan, pasti tekanan darahnya berubah. Kalau orang itu rilis, dia rasa lega, tekanan darah juga normal. Maka itu mengapa kalau kita susah maupun senang, yang merasakan dada sebelah kiri. Maka itu kalau kita ke dokter, kecuali dokter gigi, oke, begitu kita ke dokter, dokter periksa apa dulu? Dada, pakai stetoskop. Kenapa periksa dada? Karena itu tekanan darah. Kenapa singsai? Dokter-dokter dari Tiongkok dulu, begitu kita periksa singsai, diperiksa apanya? Nadinya. Dulu belum ada stetoskop. Jadi para singsai itu tahu memegang nadi di bagian apa pergelangan tangan, itu langsung tahu ini sakit apa. Saudara, itu sebabnya mari kita betul-betul menghargai Papa kita tuh perhatiannya seperti itu. Bagi beberapa saudara yang baru hari ini tahu bahwa Alkitab kita nggak cuma urusan surga neraka saja. Biar mulai hari ini saudara menemukan bahwa di dalam Alkitab ini semua permasalahan hidup ada jawabannya. Katakan amin. Untuk apa saja. Mau bicara teknik, mau bicara politik, mau bicara ekonomi, mau bicara kesehatan, mau bicara apa saja, semuanya ada. Environment, kita bicara lingkungan, ekosistem, Alkitab mengajarkan itu. Semuanya ada. Maka itu saudara, penting sekali kita melihat Alkitab bukan sebagai kitab suci agama Kristen. Tidak. Alkitab ini, firman Tuhan ini milik semua orang di dunia. Dan ini yang kita harus tahu. Jadi lagi sekali, di mana pusatnya kesehatan? Dari antara roh, jiwa, dan tubuh? Jiwa. Maka itu kenapa kalau dulu kita belum ngerti banyak, orang-orang tua kita, kalau ada orang pemarah disebut apa? Bukan. Istilahnya pakai bahasa Belanda, bloeddruk, tahu kata itu? Nah, itu kata itu adalah blood, itu darah, druk seharusnya. Oh, ini pemarah, bloeddruk itu artinya tekanan darahnya lagi nggak beres. Loh, kenapa orang-orang tua kita ngomong itu dulu? Betul, masih ingat kata-kata itu? Memang
Kalau pemarah naik darah istilahnya, itu tekanannya meningkat karena emosinya nggak stabil. Nah itu jiwa saudara terganggu, tertekan, tergoncangkan. Maka itu kenapa orang yang punya tekanan darah tinggi, dokter pesan apa kepada keluarganya? Jangan boleh apa? Stres, jangan dengar hal berita-berita yang tidak baik, betul? Jangan dibuat marah. Karena emosi itu mempengaruhi kesehatan orang. Berarti Alkitab luar biasa bukan? Satu ayat lagi. Semua kita sudah hafal. Amsal 17 ayat 22. Coba lihat. Amsal 17 22. Nah, sudah ketemu, kita baca sama-sama. Amsal 17 22. Sudah? Ayo. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah, nah, jangan lupa manjurnya. Cheerful heart, good medicine. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Manjurnya itu penting, bukan cuma sekedar obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Merusak semua kehidupan. Kenapa Paulus menulis bersukacitalah? Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Selalu bersukacita, bergembira. Itu membuat tubuh ini sehat, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi, kalau saudara bisa percaya firman ini, maka saudara tidak akan rajin-rajin ke apotek. Saya nggak bilang dokter apotek dulu lah. Nggak akan. Kenapa kita menjaga metabolisme tubuh kita? Tekanan darah kita itu kita harus perhatikan baik-baik. Karena itu penting sekali sukacita ini. Nah, sekarang kita lanjut. Apa yang bisa membuat kita sukacita? Mazmur 128 itu menyebutkan suami itu sumber kebahagiaan rumah tangga, tapi istri itu sumber sukacita. Lalu kalau dia tanya, ada bedanya tidak antara kebahagiaan dengan sukacita? Ada. Kalau saya pakai bahasa Inggris, bahagia itu happiness. Nah, kalau saudara buka kamus, happiness itu diterjemahkan depends on happenings. Jadi suami itu sumber kebahagiaan karena bagi suami, bagi laki-laki, maunya lihat fakta. Itu laki-laki. Laki-laki selalu jalan dengan otaknya, logikanya. Maka itu harus lihat fakta dulu. Kalau perempuan dengan perasaannya. Nah, maka itu sebetulnya, ya ini kalau saya pakai istilah humanisme, ya, maka itu mereka setuju perkawinan homo dan lesbi. Karena baru cocok. Kalau laki perempuan gak bisa cocok, saudara. Satu pakai otak, satu pakai perasaan, gak ketemu. Sebetulnya 99% ributnya pernikahan karena masalah ini. Nah, kalau istri mau meyakinkan suami, nggak bisa, sebab suami nggak nyampe ke situ perasaannya. Begitu pula suami nggak bisa ribut dengan istri, karena istri nggak bisa ngerti logika suami. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya cuma satu, harus ada jembatan, dan itulah kasih. Wah, kalau ada kasih itu luar biasa, saudara. Sungguh rumah tangga kan aman. Oke? Nah, jadi happiness, kebahagiaan itu karena faktor luar, eksternal. Tapi kalau sukacita, joy itu dari dalam. Maka itu buat seorang istri tidak perlu fakta untuk dia sukacita. Sesuatu yang menyukakan hatinya, menyenangkan dari dalam, dia bisa membuat dia bersukacita. Dan itu bedanya. Maka itu saudara, kata hati yang gembira itu bukan kebahagiaan, tapi itu joy. Ada sukacita yang dari dalam. Jadi kalau happiness depends on happenings, maka joy itu gak tergantung apa-apa. Kalau kita baca istilah Alkitab, sukacita itu hanya satu hasil dari pengampunan. Kalau kita belajar psikologi, sukacita itu adalah hasil dari acceptance. Coba lihat bayi-bayi. Bayi-bayi itu belum tahu nilai apa-apa.
Baik itu makanan, baik itu pemberian, baik itu pakaian, baik itu mainan. Yang namanya bayi belum tahu, betul enggak? Bayi hanya butuh satu hal, acceptance, diterima atau tidak. Maka itu saudara, mengapa semua bayi itu nggak usah diberitahu, tapi langsung tahu bahwa ini papanya, ini mamanya, ini omnya, ini tantenya, ini opanya, ini omanya. Kenapa bisa tahu? Padahal nggak dikasih tahu. Karena accept, diterima. Coba kita lihat sekarang Roma 15 ayat 7. Maka itu dunia ini sangat memerlukan penerimaan. Ya, sudah Roma 15 ayat 7. Silakan saudara baca. Maka itu kenapa orang sakit akan cepat sembuh kalau ada orang yang mengasihi dia, tunggu dia. Jawab ya atau tidak? Ya. Orang sakit itu akan sembuh dengan cepat kalau ada orang yang sayang dia yang nungguin. Maka itu kenapa kalau ada anak muda pacaran sering sakit terus, kan mau ditungguin pinginnya. Ya. Oke, coba lihat. Silakan dibaca Roma 15 ayat 7. Sebab itu, ayo 1, 2, 3. Terimalah satu akan yang lain. Standarnya sama seperti Kristus telah menerima siapa? Kita untuk kemuliaan Bapa. Accept, saudara. Penerimaan itu menyembuhkan orang. Bayi itu tahu siapa papa mamanya bukan karena diberitahu, tapi karena diterima oleh papa mamanya. Maka itu kalau ada anak-anak, saudara, 2 tahun yang lalu saya diminta ke Denpasar oleh satu keluarga. Mereka ini orang yang sukses dalam hidup, dan mereka itu adopsi 2 anak. Dan waktu kami lihat itu, anak itu bisa mirip, padahal itu dari 2 keluarga berbeda. Kenapa bisa mirip? Nah, kita semua tahu. Saudara cari orang-orang yang adopsi anak, saya bisa buktikan bisa mirip, entah mirip papanya atau mamanya adopsi. Pernah tahu nggak ini? Ternyata karena kasih, saudara. Aduh, itu betul-betul fakta. Nah, kenapa saya diminta datang? Saya nggak nginep, karena saya nggak bisa. Mereka bayar tiket saya, karena mereka hari itu akan bicara terus terang kepada 2 anak ini bahwa mereka itu bukan anak kandung. Nah, kenapa keluarga ini minta saya? Karena mereka pernah dengar saya khotbah tentang kebenaran ini. Saya bicara kepada semua orang, khususnya anak-anak remaja yang terluka. Sebetulnya hanya modal mirip wajah itu belum tentu kita itu anak orang tua itu. Tapi kamu jangan tanya papa mama, nanti tersinggung mereka. Kamu anaknya siapa? Aku anaknya siapa? Loh, tapi serius, saudara. Betul tidak? Mirip saja belum tentu anak. Nah, satu-satunya cara supaya kita tahu kita itu anaknya siapa, harus tes apa? DNA, tes darah. Nah, itu kan mahal sekali. Lalu masa semua keluarga tes semuanya? Enggak lucu dong. Jadi saya pernah ngajar itu, kamu semua tidak perlu tahu siapa orang tua kandung. Yang perlu ada 2 orang yang sayang kamu, itu cukup. Nah, rupanya keluarga ini sangat terkesan khotbah itu. Tapi saya pikir risikonya bagaimana nih kalau saya harus ngomong. Saya terangkan, mereka sudah remaja anak ini, ya, tapi luar biasa Tuhan bekerja. Saya ceritakan pada mereka, saya tanya mereka, waktu kamu selama sekolah pindah berapa sekolah, pernah nggak ketemu ada anak gini? Saudara, betul. Ternyata 2 anak ini setelah tahu memang syok, pertama itu syok, betul. Tapi setelah saya yakinkan, banyak di dunia orang seperti kamu. Jangan salahkan orang tua. Maka anak itu sembuh. Ternyata yang dibutuhkan cuma penerimaan saja. Katakan amin. Diterima apa adanya. Maka anak itu tahu siapa orang tua. Awal Oktober yang lalu, saudara, di antara sekian banyak anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, 1, anak ini namanya Pugu. Saudara, dia itu ditemukan pagi hari di sebuah panti asuhan di Surabaya. Namanya Panti Asuhan Matahari Terbit, itu milik Salvation Army di Surabaya. Nah, begitu di pagi mereka sudah boleh buka pintu, ada bayi itu ditaruh aja dan tanpa surat, tanpa apa-apa. Jadi nggak tahu ini anak siapa. Anak ini nakalnya luar biasa. Jadi pihak panti asuhan sudah bilang nggak bisa di sini, melanggarnya sudah banyak. Nah, ringkas cerita akhirnya ketemu saya lewat seseorang. Ya udah, kami terima karena saya nggak pernah nolak anak. Tapi betul, saudara, waktu kami terima, aduh, ini anak
betul-betul membuat sakit kepala, bukan cuma pusing. Sakit kepala betul-betul. Ulahnya itu. Urusan polisi itu berapa kali sudah. Aduh, sampai capek betul. Yang terakhir dia berhenti, tidak berulah. Maka itu dari itu saya belajar. Suatu hari dia ngomong gini, sekarang saya tahu papa mama sayang saya. Loh, kenapa baru tahu sekarang? Nah, dengar perkataannya. Setelah saya sengaja buat papa mama sakit, malu dan macam-macam, ternyata papa tetap menganggap saya itu anak. Saya kaget sudah. Sejak itu dia berubah, saudara. Betul-betul berubah. Sudah langit bumi. Nah, awal Oktober yang lalu, dia itu telepon saya. Pak, saya tuh punya tugas berat. Tugas apa? Besok saya dipilih satu-satunya wakil sekolah SMA saya dengan 17 SMA lain di Surabaya, di wilayah mereka, daerah Wonokromo. Untuk apa? Untuk bicara tentang seorang ibu. Apa kebaikan ibu, apa semuanya. Nah, saya kan gak bisa cerita. Kaget saya waktu itu. Terus, saudara dengar nasihat ini luar biasa. Saya bilang, jangan ngarang, tapi jujurlah. Kamu itu siapa? Wih, malu pak saya. Gak usah malu. Kamu harus berani ngomong. Ketika saya sebut kata ini, kesempatan kamu ngomong di depan semua teman-teman SMA-mu, 18 SMA. Katakan satu hal penting. Jangan ada free sex. Korbannya itu saya. Betul gak? Dia, betul juga Pak. Ya udah ngomong ya. Jadi gimana? Ya sudah, hatimu aja terus terang ngomong. Jadi kalau saya disuruh ngomong ibu, saya gak tahu ibu saya siapa. Saya juga gak tahu siapa papa saya. Ceritakan. Saudara, sorenya dia minta saya, Papa telepon. Karena pulsa saya gak cukup, dia ngomong panjang. Saya telepon, Pak, saya diwawancarai oleh banyak wartawan sekarang. Saya diundang untuk datang ke beberapa SMA untuk cerita siapa saya. Nah, betul Papa bilang, kalau kamu jujur, kamu jadi berkat sekarang ini. Saudara, dari awal Oktober itu kasusnya dia masuk ke 3 koran lokal di Surabaya. Saya bilang, lihat itu kalau kamu jujur, sampaikan. Dan dia kunjungi rumah kami di Surabaya. Berapa wartawan mengunjungi karena ingin tahu siapa pendeta Daniel itu. Nah, di situ ada banyak anak-anak yang kami tampung memang. Jadi berkat akhirnya anak ini hebat sekali. Maka itu saudara, tidak perlu tahu siapa orang tua kandung kita. Yang perlu siapa yang menerima kita. Dan itulah anak-anak. Maka itu lihat, kenapa ada anak-anak lebih sayang babysitter daripada mamanya? Karena diterima. Mamanya sibuk, babysitternya lebih tahu dia. Maka itu penerimaan itu penting bagi dunia. Nah, ini rahasianya. Kalau saudara ketemu orang sakit, jangan banyak dinasihati, tambah sakit. Betul enggak? Terimalah dia apa adanya. Terimalah dia apa adanya. Supaya dia itu merasa dihargai karena diterima itu. Coba ini saya ngomong ini. Mengapa geng-geng anak muda, kelompok-kelompok yang gerak itu jauh lebih bisa memenangkan jiwa daripada gereja memenangkan jiwa? Ngerti nggak maksud pertanyaan ini? Saudara tahu jawabannya? Karena kalau ke gereja sudah pakai pakaian aneh-aneh itu jadi urusin. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Tapi di kelompok mereka nggak ditanya apa-apa. Mereka itu merasa senasib, diterima apa adanya. Nggak tanya baumu, mandi dulu, ganti pakaian, tidak. Betul? Coba kalau ada pelacur masuk ke gereja. Kenapa kita tahu kalau dia pelacur? Ya pasti tahu, penampilannya beda dong. Pasti kita akan lihat dari ujung kepala sampai telapak kaki. Terus naik turun lagi begitu. Betul tidak? Kita nggak bisa terima orang apa adanya. Kita masih bagi-bagi kelas. Jadi ketika gereja tidak bisa menerima orang apa adanya, di situ neraka penuh, saudara. Neraka penuh. Maka itu Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan itu. Terima. Kalau kita bisa menerima semua orang apa adanya dengan kriteria sama seperti Tuhan Yesus telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana dunia itu disembuhkan. Kita lihat Roma 14 ayat 1. Coba saudara lihat Roma 14 ayat 1. Karena pada firman ini, ya Roma 14 ayat 1. Jadi suami istri belajarlah kita
untuk saling menerima apa adanya tanpa tuntutan. Nah, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Terimalah siapa? Orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Gak usah diurus. Terima dulu apa adanya. Maka orang itu akan dipulihkan. Siapa pernah tahu konsep psikologi ini? Ya. Apa bedanya kita kalau sakit ke family doctor dan dokter kita nggak kenal? Bedanya di mana? Ya, apa bedanya kalau kita sakit kita datang ke family doctor kita atau ke dokter lain yang kita nggak kenal? Bedanya apa? Ya, tahu historinya. Belum kena kepada faktor psikologisnya. More concern, belum kena. Lebih akrab. Nah, kata diterima, dengarkan. Di dalam psikologi dikatakan begini. Kalau orang itu sakit ke dokter yang sudah dikenal, itu family doctor, sebelum diobati dia sudah sembuh 80%. Itu luar biasa, saudara. 80% dia sudah sembuh dulu sebelum diobati. Kenapa? Ini penting. Ya, kenapa? Kepada dokter yang dipercaya, dokter pun belum tanya kamu sakit apa, kenapa. Begitu pasien ini ketemu dokter itu, sudah sembuh dulu 80%. Itu psikologi. Trust. Ada kata trust ini loh, saudara. Karena dokter ini pasti tahu. Dia kenal aku, kenal keluargaku, kenal histori semuanya itu. Nah, kata trust itu mengakibatkan orang itu berani surrender. Betul tidak? Kalau just believe, nggak bisa surrender. Tapi begitu kita percaya pada dokter itu karena sudah kenal, percaya dah. Belum dia apa-apa kan sudah sembuh. Hebat sekali ya, kejiwaan itu hebat sekali. Maka itu dalam rumah tangga, kalau rumah tangga itu ingin sehat, maka trust ini harus ada. Oke, saya tunjukkan satu ayat ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Rumah tangga, family, dalam bahasa Indonesia kata rumah tangga. Maka saya menggunakan kebenaran rumah tangga, keluarga, family. Sejelek-jeleknya rumah, sekecil-kecilnya rumah, itu perlu tiang tidak? Perlu dong. Minimal ada berapa tiang? 4. Nah, ayat 7, inilah 4 tiang rumah tangga. Papa kita begitu luar biasa. Nah, kalau ini ada di keluarga kita, hubungan harmonis suami istri itu menyebabkan anak-anak akan jarang sakit. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Keharmonisan papa mama itu membuat anak-anak sehat, saudara. Betul tidak? Kenapa bisa sehat? Nah, kita kembali ketika anak-anak kita masih bayi. Kalau kita dua lagi ribut, ya, nggak usah bertengkar, jengkel saja. Percayalah, bayi kita akan gelisah waktu malam. Ingat-ingat dia atau tidak? Padahal dia nggak tahu papa mamanya lagi apa, tapi gelisah. Nah, orang tua kita dulu berkata, oh anakmu itu kembung, masuk angin. Bukan yang kembung papa mamanya, kembung dosa. Betul. Maka itu efeknya ke bayi. Nggak bisa tidur, rewel, cerewet. Coba yang punya anak, iya atau tidak? Jawab itu. Nah, jadi keharmonisan kita membuat anak-anak kita itu sehat. Papa mama bahagia, anak-anak bahagia. Papa mama sukacita, anak-anak sukacita. Anak-anak sukacita itu buat tubuh sehat karena jiwanya sukacita. Nah, sudah 4 ya, 4 hal tiangnya. 1, kasih itu bagaimana? Ayo baca, kasih itu bagaimana? Menutupi segala sesuatu. Ini tiang yang pertama, tutupi. Apa lawan katanya? Menutupi. Ungkit-ungkit. Ayo jujur. Sesalah-salahnya kita, jengkel gak mau diungkit-ungkit terus? Ayo, yang lain. Jengkel tidak? Jangan pura-pura gak tahu di suami istri, saya tanya kok. Jengkel gak mau diungkit-ungkit? Jengkel. Apalagi kok sudah gak buat itu, diingat-ingat terus. Nah, marah. Nah, jadi tiang pertamanya sudah roboh. Kalau tiang pertama roboh, gak lucu rumah cuma 3 tiang, miring dong. Betul? Saudara, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Semua kita pernah bisa bersalah. Amin. Semua kita pernah salah.
tutupi. Apa saja yang terjadi, sefatal-fatalnya kesalahan yang dibuat oleh pasangan kita, maka tiang pertama, tutupi. Itu kasih yang luar biasa. Tiang kedua, kasih itu percaya apa? Segala sesuatu. Nah, ini banyak gereja salah menerjemahkan ayat ini. Loh, kok gitu enggak cuma percaya Yesus dong? Boleh percaya itu, percaya ini, percaya lain. Ayat ini tidak boleh bicara tentang kepercayaan. Dalam kata iman, ini bicara kasih, ini hubungan suami istri. Maka itu saya katakan tadi, antara logika dengan emosi itu nggak bisa nyambung. Kasih yang jadi jembatannya. Dan ini yang sangat luar biasa. Saya menemukan di antara 4 tiang, kalau disebut soko gurunya, tiang utamanya, itu tiang nomor 2, trust. Kata percaya segala sesuatu adalah trust, saudara. Dengar ya saudara. Sebelum suami istri itu ngurus cerai ke pengadilan, mereka sudah cerai. Kalau nggak ada trust, renungkan iya atau tidak. Curiga di dalam pernikahan kita itu menghancurkan rumah tangga. Dan ini tiang utamanya. Maaf, kalau suami istri sudah tidak setia, tidak saling percaya, di antara semua bahasa di dunia, maka bahasa Belanda adalah bahasa yang paling hebat bicara pernikahan. Siapa tahu bahasa Belanda? Pernikahan bahasa Belandanya apa? Trouw. Trouw. Nah, kata trouw itu trust Inggrisnya. Saya kagum sekali. Maka itu kalau saya bicara tentang pernikahan di Belanda itu paling tepat. Jadi kalau kamu menikah, itu artinya aku mau trust. Maka itu ketika Belanda hukumnya rusak, ontrouw, itu artinya tidak setia lagi. Ya bagaimana bilang mau menikah? Kata menikah itu trust, setia, percaya habis, tidak curiga sama sekali. Siapa masih ingat salah satu nama Yesus Tuhan kita siapa? Ayo, namanya setia dan yang benar. Wahyu pasal 19. Itu nama Tuhan kita, yang setia dan yang benar. Maka itu dalam 2 Timotius pasal 4 ada berkata gini, kalau kamu tidak setia, dia tetap setia. Lalu kalimat terakhir berkata, sebab dia tidak bisa menyangkali dirinya. Wah, saya nangis waktu baca itu. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Kenapa dia nggak bisa menyangkali dirinya? Karena namanya itu setia. Maka kalau dia nggak setia, gini aja lah. Ini supaya gampang. Kalau lihat wajah saudara, wajah tegang. Di Jawa banyak orang namanya Selamat. Tapi banyak yang nama Selamat nggak selamat. Jadi nggak cocok dengan namanya. Ada orang di Jawa menyebut namanya Waras. Pernah dengar kata Waras? Kenapa dia manggil Waras? Karena sering sakit waktu kecil. Supaya dia jadi sehat, yang manggil Waras. Tapi nggak waras-waras juga. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia nggak bisa menyangkali dirinya. Aduh, saya terharu sekali. Maka itu saudara, suami istri, trust itu penting. Begitu curiga, kita biarkan, itu perceraian. Catat itu baik-baik. Ini tiang paling penting. Kasih itu percaya segala sesuatu. Jadi nggak pernah mencurigai istrinya, nggak pernah mencurigai suaminya, nggak ada curiga. Nah, pasti kalau ada yang bantah, oh makanya banyak istri yang dibodohi suaminya. Karena goblok betul dia, apa-apa percaya. Awas ada yang ngomong seperti itu. Siapa yang sampai hari ini keuangan gak pernah jujur? Oh, itu seperjanjian kami waktu kami mau menikah dulu. Untuk apa-apa boleh, untuk uang jangan otak-atik, awas. Bertobat kalau ada begitu hari ini. Saudara suami istri boleh punya bank accounts di 2 bank atau lebih, tidak masalah. Tapi jumlah harus saling tahu. Ingat itu baik-baik. Kalau suami istri tidak pernah terbuka, buku banknya nggak pernah ditunjukkan,
maka saudara sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kok bisa? Ini ayatnya. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Lanjutkan. Ayo apa? Di mana ada hartamu, duitmu, berlianmu, depositomu, sahammu, di situ ada apamu? Hatimu. Nah, kalau uangnya sudah pisah, hatinya, nah itu namanya apa? Cerai, goblok. Dengar baik-baik itu. Betul, sudah cerai. Maka itu jujur. Siapa yang sudah sekian lama punya email address tapi password nggak saling tahu suami istri, awas. Sembunyi-sembunyi, awas. Siapa yang mobilenya pakai PIN, waktu berak mobil pun dibawa ke WC, awas. Saudara lihat, kita harus belajar trust pada pasangan kita. Ini harus, saudara. Tidak salah pakai PIN di mobile, silakan. Tapi suami istri harus tahu nomornya. Ya. Maka itu periksa diri kita dalam hidup ini, bagaimana trust itu ada dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik suami istri. Maka itu setan seringkali bekerja dalam diri kita. Kita nggak tahu, ternyata kita yang buka pintu. Periksa masing-masing diri kita. Harus kita jujur. Percaya apa saja. Maka itu suami istri, maaf kalau saya harus ngomong ini, siapa yang orang tuanya masih ikut campur dalam pernikahan, berarti mertua ikut campur di rumah tangga menantu, itu bahaya besar. Ingat itu. Tiang ketiga. Bagaimana tiang ketiga? Bunyinya apa? Mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Suami istri harus saling mengharapkan, tidak boleh menuntut. Suami istri betul-betul rendah hati. Aku harapkan kamu berubah. Enggak pakai ultimatum. 3 minggu berubah, awas. Galak betul. Enggak ada begitu. Sudah berapa kali aku ngomongin kamu begini-begini. Enggak bisa. Harus mengharapkan. Yang keempat apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Harus berdua, saudara. Cara kita menanggung dalam pernikahan kita adalah berdua. Enggak bisa cuma satu-satu saja. Maka itu suami istri yang rajin menyalakan hari ini bertobat. Berhenti. Ingat, kalau suami istri, maka yang salah pasti berdua, yang benar pasti berdua. Tidak ada salah satu, katakan amin. Kalau hukum ini saudara pegang, maka rumah tangga kita pasti aman. Amin, pasti aman. Nah, inilah kunci kesehatan untuk anak-anak kita. Buat anak-anak kita sukacita bahagia karena kita berdua. Oke, season ini saya akhiri di bagian ini. Kita akan lanjut season kedua. Mari kita menghampiri Tuhan dulu. Puji Tuhan, kita ada di acara yang sangat indah dan menyenangkan. Bicara tentang amazing human body, atau kekaguman kita akan seluruh organ-organ tubuh kita. Saudara, kira-kira tahun 83, saya lupa tepatnya kapan, waktu itu saya ada di Amerika. Saya tuh